Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di sini Cipi dan selamat menonton. Semoga videonya bermanfaat. Enjoy. Oke teman-teman, masih Inji di sini, masih di video selanjutnya. Ini adalah part ketiga dari tugas dari Statpen halaman 91 nomor 5. Jadi kita di video sebelumnya di part 1 kita sudah mencari X1, di part 2 kita sudah mencari X2, dan sekarang di part 3 kita mencari X3 dan sekalian Y. Dan akan sekalian saya mencari homogenitas dari keempat data tersebut. Karena kita akan menggunakan R gitu. Sekarang kita menggunakan R ya untuk uji normalitas dan uji homogenitasnya. Kenapa saya pakai R? Biar nanti ini bisa jadi part 3 ini adalah part terakhir yang akan membungkus semuanya menjadi satu nanti. Jadi kalau kita pakai R, kita bisa mencari normalitas dengan lebih cepat. Nggak kayak yang sebelum-sebelumnya yang banyak banget ya kan. Kalau lihat dari video 1 ini sudah teman-teman harus ngedit sebanyak ini, di Y2 di X1 pun sama gitu kan. Nah, lanjut aja langsung ya kita ke R. Jadi ini udah saya sedain datanya X3 sama Y, saya pisah ya biar dia nggak berantem. Oke, kita langsung buka aja R-nya ya teman-teman ya. Oke, ini R-nya udah saya jalankan ya. Sebelumnya pastikan teman-teman boleh masukin datanya secara manual atau teman-teman nanti buat dulu di luar baru di copy ke sini ya. Setelah teman-teman. Kita punya data X3 sama dengan objek ya, itu dia. Objek. Ini disebutnya dengan objek kalau misalkan teman-teman menggunakan ini atau sama dengan, jadi dia X3 itu akan dianggap sebagai objek. Jangan lupa C-nya untuk combine karena kita menggunakan data yang banyak ya. Jadi pakai combine. Nah, saya sudah copy ya. Datanya ini saya sudah copy, tinggal saya enter. Error. Kenapa error? Oh, C-nya nggak boleh gede teman-teman, maaf, salah. Sekali lagi teman-teman, ini adalah sensitive case atau dia disebutnya sebagai bahasa pemrograman yang sensitif. Jadi besar gede kapital atau kecilnya dari huruf itu berpengaruh atas pembedaan. Ini kan C-nya besar nih, ini C-nya kecil ya. Saya ubah jadi kecil baru dia bakal bisa. Gitu. Nah, baru bisa kan kita panggil nih X3-nya. Oke. Udah ya teman-teman ya, berhasil dipanggil. Nah, untuk membuktikan apakah data yang kita copy ini komplit, yaitu sesuai dengan jumlah datanya, yaitu jumlah data 25, kita menggunakan length. Length itu untuk menghitung jumlah data, kita panggil dia X3-nya. Betul ya teman-teman, 25. Habis itu kita buat tabel untuk mengetahui berapa banyak data yang ada di dalamnya gitu. Misalkan bukan berapa banyak data yang ada, berapa kali, misalkan 31 berapa kali muncul kayak gitu. Sama kayak sebelumnya di data sebelumnya diurutkan, namanya diurutkan, disortir gitu. X3 diurutkan dari yang paling kecil ke yang paling besar nanti. Bukan. Hitung jumlahnya, nyari frekuensi. Lupa mulu. Nah, dapat ya frekuensinya ya teman-teman ya. Dia dapat 1 2 3, nih 33 kali. Oke, sampai situ teman-teman saya yakin udah pada paham. Nah, di sini yang baru adalah kita menggunakan menggunakan komen atau menggunakan ujinya pakai Shapiro-Wilk gitu teman-teman. Nah, di buku itu ada typo penulisan teman-teman ya. Kalau teman-teman nulisnya Shapiro-nya gini, Shapiro dia dot test. Jadi rumusnya itu Shapiro dot test ya teman-teman ya. Terus sama X3 dia akan salah teman-teman. Nah, error karena Shapiro itu tulisannya nggak gitu, tapi tulisannya gini, Shapiro. Jadi benar-benar teman-teman harus bisa bedain ya. Jadi yang di buku tuh typo mungkin ya, typo ya. Nah, dia baru bisa nih teman-teman manggil. Tuh, jadi udah gini doang. Ini sudah ada W-nya, sudah ada P-value-nya. Jadi kalau misalkan di SPSS, W ini disebutnya dengan statistik, P-value itu disebut dengan signifikan atau SIG gitu. Jadi dari data ini saja nih kita bisa copy lah ya. Aduh, hilang. Ini bisa kita ambil data ini buat mencari, kita copy, kita taruh sini langsung ya teman-teman ya. Paste. Oke, masukin. Nah,
kita udah punya ya nih datanya nih W itu atau apa namanya, dia saya geser ke kanan. Oh nggak bisa lewat sini. Insure right, udah kocak. Insert nggak ada share, ini ke kanan lagi. Oke nggak usah. Oke, ini saya gini ya, kalau di SPSS dia namanya statistik, kalau yang ini P value itu namanya signifikan gitu. Nah kalau habis itu, nah dia karena kita nggak terus gimana nih cara taunya bahwa data itu berdistribusi normal atau enggak? Gini. Nah, jadi pakai si apa namanya Smirnov Sapiro-Whorf ini nilai statistiknya kan atau nilai W-nya kan sebesar berapa 0,96561 itu ya teman-teman ya. Dari hasil analisis tadi tuh. Nah, karena kita nggak ngitung apa namanya kalau dibilangnya tuh hitung HT itu H tabel H0 ya. Kalau enggak D0 disebutnya, kalau kita pakai yang ini nih, pakai yang sebelumnya ini kita disebutnya nih D0, kalau kita pakai Liliforce disebutnya L0 gitu ya. Kita pakai Liliforce disebutnya L0 gini nih ya, kayak gitu teman-teman ya. Pakai itu maksudnya. Nah, karena kita cuma punya L0-nya, tapi kita nggak ngitung kita nggak punya L0-nya, jadi kita nggak bisa ngebandingin itu sama L tabel kayak gitu teman-teman. Oke. Jadi kita pakai yang ini yang buat perbandingan nih, P value. Kita bandingin sama apa P value atau signifikan ini? Kita bandingin dengan alfa. Jadi tetap teman-teman kita menggunakan alfanya itu yang 0,05 gitu. Jadi 0,05. Jadi data ini akan dikatakan berdistribusi normal jika apa? Jika si P value atau signifikan itu lebih besar daripada alfa. Nah, menurut data di sini kan bener ya. Menurut data di sini adalah si P value itu lebih besar dari alfa, atau kita bilang 0,537 itu lebih besar daripada 0,05. Nah, berarti data ini bisa disebut bisa dibilang apa namanya? Kita bisa menyimpulkan bahwa dari data tersebut itu berdistribusi normal ya teman-teman ya. Gitu teman-teman. Pasti gampang banget lah ya teman-teman ya buat memahami ini gitu kan. Kita lanjut ke data yang Y. Kita lanjut ke data yang Y. Ini kenapa dia berpisah gini sih? Oke, ini dihapus dulu. Mungkin dia mental gara-gara ini kali ya. Oke, kita sekarang ke data yang Y. Sama di Y ini kita juga harus dicari dulu normalitasnya. Kita pakai R juga ya teman-teman ya. Oke, berarti kita buat dulu datanya. Saya sudah siapin. Itu pakai apa namanya nih, text editor. Jadi teman-teman bisa kalau di R Studio kan gampang nih, nggak usah pindah-pindah ya. Jadi langsung ada ya. Jadi kita langsung Y, bikin objek CG, terus kita paste, tutup kurung, enter, kita panggil si Y, udah jadi. Kita pastikan apakah data yang kita copy sudah sesuai dengan jumlah data, betul. Kita buat tabel dulu, tabel si Y. Oke, baru kita pakai rumus Sapiro.test. Terus kita panggil si Y-nya. Nah, oke, kita udah dapat ini. Data si Y dari yang Y, data si Y dari Y itu. Apa sih? Ya benar, data Y. Oke, kita masukin dia di sini aja ya, kejauhan biar sama di sini. Paste.
Langsung oke aja. Nah, dia udah dapat ya teman-teman ya, nih nggak kelihatan, kita gedein. Apaan sih nih? Masih nggak kelihatan juga. Kok bisa nggak kelihatan? Nah, oke. Kita ada punya W-nya atau data statistik, kita sebutnya atau p-value-nya adalah 0,788 atau signifikannya. Jadi kita masih sama, kita menggunakan 0,05, berarti teman-teman udah bisa menyimpulkan ya bahwa p-value atau signifikan ini satu signifikan ya, nggak apa-apa ya sih ya, biar teman-teman bisa mengetahui bahwa ini sama, itu adalah lebih besar daripada alfa gitu. Jadi kenapa signifikan? Karena 0,7818 itu lebih besar daripada 0,05 gitu. Maka dapat disimpulkan, kesimpulannya di sini ya. Kesimpulan dari dua data itu jadi kesimpulannya karena data p value atau signifikan lebih besar daripada alpha, berarti kita masukin dia, teman-teman udah bisa lihat nilai ya. Oke, yang berarti H0 diterima. Dengan demikian data X3 dan Y berdistribusi normal. Oke. Ya. Oke teman-teman ya, ini udah dapet bahwa data X3 sama Y berdistribusi normal. Oke, lanjut. Kan kita udah dapet nih semuanya ya teman-teman ya. Semua dari data 1 2 3 gitu kan. Semua dari data 1 2 3. Teman-teman lanjut, sekarang kita cari homogenitas dari keempat data tersebut. Jadi untuk yang pertama ini saya akan menggunakan R. Nanti habis R saya akan buktikan lagi menggunakan SPSS. Karena tadi ada yang PC saya minta dikasih tahu kalau pakai SPSS gimana. Jadi ntar akan saya buat dua pembuktian dengan R dan SPSS untuk mencari homogenitas. Oke. Sekarang di sini saya langsung ke R-nya ya teman-teman ya. Jadi biar cepat, tadi saya udah masukin duluan datanya. Jadi teman-teman nanti masukin lagi datanya manual ya. Jadi saya tinggal panggil aja, tuh dia udah ada. Jadi karena tadi saya sudah masukin. Nah, kita udah punya semua datanya. Seperti biasa kita cari dulu regresinya. Yaitu rumusnya adalah Y cacing ditambah Y cacing X1 ditambah X2 ditambah X3. Oke. Nah, kita udah dapat regresinya seperti ini teman-teman. Untuk penjelasan regresi nanti akan saya bahas di video lainnya karena materi pembelajaran kita belum sampai regresi, oke. Habis itu baru kita bungkus, karena kita diminta cari homogen, makanya kita akan bungkus dia dengan summary biar lebih lengkap. Summary LM buka kurung Y cacing terus X1 tambah X2 ditambah X3 tutup kurung X3 tutup kurung. Nah, dia udah dapat teman-teman ya. Jadi kita cuma fokus ke sininya aja nih teman-teman nih, yang di bawah nih, F statistik sama P value. Jadi kalau misalkan teman-teman ngelihat di buku gitu ya, dia untuk menentukan data itu homogen atau enggak akan digunakan itu cuma nilai dari F statistik ini, atau pakai P value. Cuma kita nggak pakai nilai F statistik karena
kita nggak punya bahan untuk bandingannya, yaitu apa namanya, si DT-nya itu loh, atau tabelnya gitu. Nilai dari tabelnya kita nggak punya, jadi nggak bisa dibandingin. Oke, makanya kita pakainya P value. Jadi P value-nya itu 2.2e. Jadi 2e itu maksudnya 2 pangkat 10 teman-teman. Jadi ini 2,2 pangkat 10. Jadi banyak banget lah teman-teman ya. Jadi dengan data ini aja teman-teman sudah bisa menyimpulkan bahwa apa? Oke, betul banget bahwa datanya adalah homogen gitu teman-teman. Kenapa bisa homogen? Karena karena data P value-nya lebih besar daripada alfa gitu. Jadi data P value itu 2,2 E sampai 16, jadi itu 2 pangkat 2 pangkat 2 kali 2,2 pangkat 10, dan itu besar banyak lah pokoknya. Lebih besar daripada 0,05 ya, daripada lebih besar daripada alfanya gitu ya teman-teman ya. Jadi kesimpulannya adalah dari keempat uji, dari uji data, nggak usah keempat ya, dari uji data menyimpulkan homogenitas variabel x terhadap y. Variabel x dalam regresi variabel y atas x gitu teman-teman. Ini ya ke apa namanya kesimpulannya ya, atas x udah gitu. Alright teman-teman, sampai sini kita udah dapat semuanya. Ini punyanya dia, ini jadi satu, saya ganti warna. Nah, ini punyanya ini, yang ini kesimpulan dari tadi kita nyari distribusi normal ya teman-teman ya. Itu oke, sampai sini aja. Bukan ya, belum sampai sini aja. Oke, kita udah kelar nih untuk yang R. Sekarang akan saya contohkan buat yang dia pakai SPSS, apakah datanya sama, dia homogenitas atau tidak. Alright. Ini kita lanjut lagi bahasan dari yang itu. Jadi sekarang saya akan mengujinya menggunakan SPSS. Jadi karena ada yang minta saya tadi di APC saya untuk mencontohkannya melalui SPSS juga gitu ya. Oke. Jadi saya akan menguji pertama tadi kan normalitas dan homogenitas di manual sama di R udah nih. Sekarang saya akan menggunakan SPSS untuk menguji normalitas dan menguji homogenitasnya. Jadi sebelumnya buat yang belum ngerti gimana cara makainya, ya pertama tuh teman-teman harus ke variable view, nah terus ditulis nih 1 2 3 sama y gitu. Desimal ntar dia muncul angka 2, teman-teman kurangin aja. Jadi kalau misalkan teman-teman nanti tambah 2 nanti dia di data itu dia angkanya jadi 8. Oke, jadi dinolin aja ya teman-teman ya. Oke, dinolin aja. Oke, dah kita udah dapat. Jadi ini tadi teman-teman bisa copy langsung dari data di Excel, atau teman-teman mau export mau import data loh ini ke Excel. Bisa gampang lah, ini sama kayak Excel. Oke, pertama kita untuk mencari normalitas saya akan pakai Kolmogorov-Smirnov ya, tapi dia pakai SPSS. Di klik analyze, descriptive statistics, terus ke export. Nah, ini udah masuk. Nah, ini kita masukin datanya data ini ke sini, ke dependency semua. Kenapa? Karena kita semua mencari normalitasnya dari step masing-masing ini, makanya semuanya kita masukin ke dependent list gitu. Terus kita lihat di tengah di statistik, plot. Nah, ini ya. Di sini kita di checklist ya teman-teman ya, normality plot testnya di checklist. Terus kita di header. Nah teman-teman kalau mau pakai ini terang mau yang mana, kalau mau pakai histogram checklist saja, kalau mau perlu atau nggak diminta biar nggak juga sih. Oke, karena udah langsung klik oke aja ya. Oke, sabar menunggu.
Oke, udah jadi ya teman-teman ya, ini udah. Nah, jadi ini datanya kan banyak ya, ini ada ini ada deskriptif, ya, kemudian variasi atau data, cuma karena fokus kita cuma ke informasi langsung ya. Kalau teman-teman mau skripsi, jadi harus dibahas satu-satu. Nah, ini nggak usah, karena semuanya normalitas. Oke, jadi normalitasnya itu, jadi tadi syaratnya adalah si p-value atau signifikan ini harus lebih dari 0,05. 0,05 itu dari alfanya ya teman ya. Jadi kalau kita lihat x satunya 0,93 itu lebih dari 0,05, ini 0,502 lebih dari 0,5, ini lebih dari 0,5, jadi ini semua lebih daripada 0,5 ya data ini ya. Berarti sudah bisa disimpulkan bahwa data-data ini adalah berdistribusi normal atau HO diterima gitu ya teman-teman ya. Berarti sesuai ya sama yang sebelumnya. Oke, benar ya teman-teman. Kalau misalkan nanti ada yang kurang jelas bisa ditanya di kolom komentar. Habis ini kita akan mencari homogenitasnya teman-teman ya. Oke. Oke, lanjut lagi teman-teman ya. Sekarang kita cari homogenitas dari ini semua. Caranya adalah analyze plus compare name. Nah, teman-teman pakai one way ANOVA, klik di one way ANOVA karena kita akan mencari one way ANOVA. Oke teman-teman. Oke, tampilannya kayak gini teman-teman ya. Maaf sebelumnya bukan cari one way ANOVA, tapi kita menguji homogenitas dengan cara one way ANOVA gitu ya. Jadi ini si variable x-nya ini kita masukin ke dependent list gitu. Kita masukin semua ke dependent list, lalu yang y-nya kita masukin ke faktor. Oke, habis itu kita option nih, nah ini dah di homogeneity of variance testnya teman-teman dia harus di checklist. Nah ini sisanya teman-teman silakan kalau mau dipakai boleh, enggak apa-apa, sesuai dengan perintahnya aja cari apa gitu ya. Kalau udah langsung continue teman-teman oke. Ini nah kita lihat kabar oke loh. Oke langsung kita besarin aja ya penjelasan. Itu kan kalau teman-teman nyari deskriptif tuh panjang ya. Ini sama kayak nyari yang manual juga sebenarnya. Manual tapi kalau teman-teman nanti ngitung SPSS hasil ininya agak beda gitu dengan cara yang lain ya nggak masalah juga, yang penting hasil akhirnya sama gitu. Kita langsung karena kita fokus ke test of unity variance ya teman-teman ya, langsung kita cari ya. Jadi kita pakai ANOVA-nya, nah ini teman-teman ya ANOVA ini. Jadi sesuai dengan kaidahnya itu adalah si data signifikan ini harus lebih besar daripada alfa gitu ya, atau p-value ini lebih besar daripada alfa ya. Teman-teman boleh ngebandingin pakai ini atau pakai frekuensi ini ya. Cuma kalau frekuensi kan dia harus pakai frekuensi ini, dan itu dikembali dulu berapa, nyari LT dulu gitu kan. Tapi ini kalau dicari dari LT juga ini pasti lebih daripada hasil itu. Ini frekuensinya ini pasti bakal berhubungan. Jadi tapi kita pakai ini aja. Nah pertama 0,101 itu pasti lebih besar daripada 0,05 dong ya kan. Ini 0,085 juga lebih besar daripada 0,05 ya, karena kan dia 0,6 sama 0,0 lebih besar, ini 0,1 sama 0,0 lebih besar ini juga. Nah ini tuh sebenarnya bukan 0,00 teman-teman gitu. Ini kalau misalkan teman-teman deketin dia akan muncul angka 2,02 kali ini nilai aslinya nih 2,096 nah yang kalau tadi dia di R itu yang kata 2 kali 2 pangkat itu yang batasnya banyak tuh pangkat 10 gitu kan. Nah, ya, ini hasilnya itu jadi 2,0 juga lebih besar daripada 0,05 betul ya. Maka dapat disimpulkan bahwa data ini data dari regresi dari gimana ya oke. Nanti dapat disimpulkan bahwa homogenitas jadi data ini adalah homogenitas variabel x dalam regresi variabel y atas variabel x. Jadi benar teman-teman ya, sama ya. Yang di SPSS, di Excel, sama di R ini semua sama. Jadi teman-teman bisa menggunakan aplikasi mana aja yang teman-teman itu asik, menyenangkan, dan bisa buat teman-teman belajar gitu kan. Kalau teman-teman cepat ya teman-teman bisa pakai SPSS ataupun bisa pakai R gitu ya. Baik, ini adalah video terakhir dari pembahasan soal
soal nomor 5 di halaman 91. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih udah nonton video ini. Semoga video ini bermanfaat, dan jika ada pertanyaan silakan dicantumkan di kolom komentar. Jika merasa bahwa oh ini nggak gini, harusnya kayak gini, ya silakan juga, nggak masalah. Silakan teman-teman komentar di kolom komentar. Sampai sini aja dulu, sampai jumpa di video selanjutnya. Terus berkarya, terus belajar, semoga kita nantinya bisa punya karya ya. Ini kan terus berkarya lah. Oke. Jadi moto hidupnya, berbagi itu bahagia, bahagia itu berbagi. Oke. Jumpa di video selanjutnya. See you, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.